Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NPM 2175326, Prodi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pada semester pertama, dasar-dasar manajemen. Yang pertama, definisi manajemen sendiri dikemukakan oleh 3 tokoh. Tokoh yang pertama, George Terry pada tahun 1972. Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan planning, organizing, executing, dan controlling. Tokoh yang kedua, Melayu Hasibuan pada tahun 1986, manajemen merupakan seni dan ilmu. Dan tokoh yang terakhir ataupun ketiga yaitu Harold Cons dan Cyril Donil. Menurut mereka, manajemen merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan orang lain. Perkembangan manajemen sendiri ada 4. Yang pertama pada tahun 1870 sampai 1930, aliran manajemen ilmiah. Yang kedua pada tahun 1900 sampai 1930, aliran manajemen organisasi klasik. Dan yang ketiga pada tahun 1930 sampai 1940, aliran manajemen hubungan manusiawi. Dan yang terakhir ataupun keempat, pada tahun 1940 sampai sekarang, aliran manajemen modern. Baik, yang selanjutnya dasar-dasar adanya manajemen. Yang pertama, adanya kerjasama sekelompok seseorang dalam ikatan formal. Yang kedua, adanya tujuan dan kepentingan bersama. Yang ketiga, adanya pembagian kerja dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, adanya human organization. Baik, tokoh-tokoh manajemen sendiri ada 2. Yang pertama, Bapak P.W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Bapak ini disebut Bapak Scientific Management dan berorientasi pada peningkatan teknik secara langsung. Yang kedua, Bapak Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Bapak ini berorientasi meningkatkan produksi secara tidak langsung dan mengemukakan asas-asas manajemen umum. Ruang lingkup manajemen sendiri ada 3. Yang pertama, manajemen sebagai proses. Yang kedua, manajemen sebagai aktivitas. Dan yang ketiga, manajemen sebagai ilmu dan seni. Pembagian manajemen berdasarkan sifatnya juga ada 3. Yang pertama, administrasi manajemen. Yang kedua, kolektivitas manajemen. Dan yang terakhir ialah interpreter. Baik, yang selanjutnya kita menuju pada materi kedua, dasar-dasar manajemen manajer dan sistem manajemen. Definisi manajer sendiri dikemukakan oleh 3 tokoh. Tokoh yang pertama, Melayu Hasibuan. Dia mengemukakan bahwa manajer adalah seseorang yang mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang selanjutnya ialah Robert Tanembuan. Menurutnya manajer adalah mereka yang menggunakan wewenang secara formal. Dan yang terakhir adalah Profesor Makobi. Menurutnya manajer adalah mereka pemimpin yang baik pada masa kini. Selanjutnya tugas manajer sendiri. Yang pertama, manajer memenuhi kebutuhan bawahannya. Yang kedua, manajer membina bawahannya. Dan yang paling penting, manajer harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dan masih banyak lagi tugas manajer. Yang selanjutnya, tingkatan manajemen ada 3. Yang pertama ialah low management. Yang kedua, middle management. Yang ketiga ataupun yang teratas ialah top management. Nah, selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki manajer sendiri harus ada, yaitu ada 4. Yang pertama, conceptual skill. Yang kedua, administrasi skill. Yang ketiga, human skill. Dan yang terakhir, technical skill. Yang selanjutnya, sistem manajemen dibedakan menjadi 4. Yang pertama, manajemen bapak, manajemen tertutup, manajemen terbuka, dan yang terakhir, manajemen demokrasi. Baik, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada mata kuliah dasar-dasar manajemen. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.